Semua, kembali lagi dengan saya Andre Maulana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang review jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Yang pertama, kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja juga dapat digunakan sebagai metode untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu 1. Goal, yaitu kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata atau tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, siklus eksekusi atau evaluasi. Poin pertama, 7 langkah tindakan. Bisa dilihat langsung pada gambar yang di bawah ini. Yang ketiga, kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang pertama, ada komponen utamanya, yaitu sistem atau menggunakan bahasa mesin. Pengguna atau P, yaitu menggunakan bahasa tugas. Yang ketiga, masukan atau M, yaitu menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, keluaran atau K, menggunakan bahasa keluaran. Yang keempat, fase eksekusi pada siklus interaksi. Poin pertama, artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan, yaitu bahasa masukan diterjemahkan dalam bahasa mesin atau dikeluarkan oleh sistem. Yang ketiga adalah penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin atau juga menggunakan bahasa keluaran. Yang kelima, pemodelan sistem. 1. Model konseptual atau model perancangan. Poin pertamanya, model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem map. Poin pertamanya, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Poin kedua, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Yang ketiga, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, model mental atau pengguna. Poin pertamanya, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Poin kedua, model mental tidak akan pernah dibentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Yang keenam, proses perancangan interaksi. Mengapa perancangan interaksi menghasilkan interface yang buruk? Yang pertama, perancang terlalu memperhatikan ke fungsi dibandingkan penggunaan. Yang kedua, perancang tidak mempunyai pemahaman yang cukup dalam merancang interface. Yang ketiga,
Rancangan yang baik tidak mudah atau tidak sekedar masalah warna, layout, maupun menggunakan icon. Yang keempat, perancang merancangkan untuk dirinya sendiri dan menganalisir yang lainnya. 5. Perancang merancang untuk menambah interface yang baik. Namun di akhir proses perancang kemudian kehabisan waktu. Yang keenam, user selalu toleran terhadap interface yang buruk. Ya, mungkin saja dari saya. Sekian dan terima kasih.